mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa sahibul bait Bapak Abdullah beserta putra yang baru dilahirkan dan sekarang diakikahi, Muhammad Toha. Nama yang sangat indah, nama yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah diterangkan tentang fadilah akikah, juga fadilah tentang nama-nama yang baik. Dan saya mohon maaf tak sebut nama karena belum tanya nama Tuan Guru. Namanya siapa Tuan? Muhammad Diauddin. Oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Syekh Muhammad Diauddin yang sangat lengkap. Kata orang Indon, ada satu istilah, saya tak tahu istilah Malaysia itu nyontek. Sini nyontek juga. Apa? Tiru. Saya di kepala tadi berangkat tazwir Habib. Ana fi dhihni yani qabla jilaina fa ubayyin an mas'alatil aqiqah khalas akhad. Kelas. Saya semalam dikasih tahu kalau pagi atau siang ini pembahasannya tentang akikah. Saya sudah mempersiapkan sekian banyak, juga dalil-dalilnya ternyata sudah diambil semua sama Tuan Guru kita. Saya pergi ke tandas tadi sambil berpikir sebenarnya apa yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang nama Toha. Ternyata diambil juga sama Habib. Aku tahu sabaqaka ukasha ya. Jadi saya tinggal sisa-sisa ya, yang tersisa. Namun begini, ada pertanyaan. Kalau tadi tentang anak kita Muhammad Toha sudah diakikahi gitu ya. Nah, sunnahnya sebagaimana dalam hadis, saya tak tahu tadi sebutkan atau tak sebutkan, itu pada usia 7 hari. Saya tak tahu ya, belum ya. Usia 7 hari itu sunnah untuk diakikahi, gitu ya. Juga sunnah untuk diberi nama, ya, diberi nama. Tentu dengan nama-nama yang baik. Subhanallah, namanya Muhammad Toha. Andai kata tadi namanya bukan Muhammad Toha, mungkin saya akan saya akan kasih saran, cari nama yang baik. Begitu. Ada nama Muhammad di dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Ini dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Idza kana yaumul qiyamah, besok kalau datang hari kiamat. Gitu ya. Falyakum munadin fis sama, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk berdiri di langit. Gitu. Faqala, berkatalah petugas dari malaikat ini. Liyakum man ismu Muhammad falyadkhulil jannah. Berdirilah orang-orang yang punya nama Muhammad, maka dalam masuk surga. Di syarafi ismi Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kemuliaan nama Muhammad milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mungkin di antara kita ada yang namanya belum ada Muhammadnya, mumpung belum meninggal dunia. Ayo kita kasih nama kita di Muhammad Toha. Saya alhamdulillah Muhammad Lutfi dan lain sebagainya. Walaupun panggilannya Lutfi, tapi ada nama Muhammad karena ingin mendapatkan syaraf keutamaan ismu Muhammadin sebagaimana dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Ini ada di dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Beliau bermadzhab Maliki
sebagaimana mazhab yang dianut oleh guru saya Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Loh, apa boleh orang tua kita ngasih nama tak ada Muhammadnya, terus kita sekarang nambah Muhammad? Kalau orang tua kita masih hidup, kita minta izin. Bapak, ayah, mungkin sekarang papa, barangkali ya, papi, gitu. Izinkan nama saya tambah Muhammad. Saya tak tahu ya, orang sini ada namanya Rozali misalnya ya, yang nama-nama orang sini. Belum ada Muhammadnya. Kalau bisa, besok bikin acara semacam demikian, penambahan nama Muhammad Rozali. Terus kalau saya sebut nama Rozali, kalau misalnya Rozali ini belum diakikahi, apa boleh diakikahi di masa tua? Pertanyaannya. Ternyata di dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aqqa an nafsihi yauma bu'its. Rasulullah itu mengakikahi dirinya sendiri tatkala hari beliau diutus jadi nabi, berarti usia 40 tahun, karena ayah dan ibunya belum mengakikahi. Kita tahu riwayat beliau usia 2 tahun ditinggal mati ayahnya, usia 7 tahun ditinggal mati ibu. Maaf, bukan usia 2 tahun. Di dalam perut ya, di dalam perut ibunya ditinggal wafat siapa? Ayahnya, dan usia 7 tahun baru ibunya meninggal dunia. Tak sempat mengakikahi. Maka beliau mencontohkan kepada kita bahwa akikah itu boleh dilaksanakan di saat usia tua. Mungkin ayah kita dulu waktu kita lahir minal masakin, tak punya ringgit mungkin ya dulu, ayam dulu. Sekarang kita mampu, tapi kita dengar orang tua kita tak mengakikahi kita. Boleh tidak kita berakikah? Boleh. Ya, karena Nabi sendiri mengakikahi dirinya sendiri pada usia kurang lebih 40 tahun. Yauma bu'its, tatkala diutus jadi seorang nabi. Kalau kebetulan namanya belum ada Muhammad, sekaligus ya akikah, ya tasmiyah baru begitu. Ya, nanti mengundang Kiai Ustadz siapa sih? Muhammad Diauddin gitu ya. Karena saya esok pagi sudah kembali. Boleh ya, boleh. Hukumnya boleh. Merubah nama pun boleh kalau kepada nama yang terbaik atau lebih baik. Dulu ada seorang di zaman jahiliyah namanya Abdu Syamsin. Abdu Syams. Abdu itu budaknya, hambanya. Syams itu matahari. Hambanya matahari. Gimana hambanya matahari? Kita kan hamba Allah. Ini hambanya matahari. Kalau dalam Islam kan tak boleh. Ya dah. Kemudian orang ini masuk Islam. Akhirnya sama Nabi dirubah menjadi Abdurrahman. Jadi Abdu Syamsin menjadi Abdurrahman. Karena tidak boleh orang menisbatkan diri, saya adalah hambanya matahari, saya adalah hambanya rembulan. Tak boleh. Yang menciptakan orang bukan matahari dan rembulan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah hambanya Allah. Ar-Rahman adalah salah satu ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Maka orang tersebut diberi nama Abdurrahman. Jadi Nabi merubah nama yang kurang baik menjadi nama yang sangat baik. Akhirnya Tuan Abdurrahman ini kebetulan penyayang binatang, salah satunya adalah kucing. Akhirnya karena penyayang binatang, maka oleh Nabi dan juga oleh masyarakat diberi kunyah Abu Hurairah, pemelihara kucing. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu sebelum masuk Islam namanya siapa? Abdu Syamsin. Kemudian dirubah oleh Nabi menjadi yang terbaik siapa? Abdurrahman, tapi masyhur bikunyatihi, dengan kunyahnya namanya Sayyidina Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah juga panggil ya Abu Hurairah. Bukan lagi ya Abdurrahman, apalagi ya Abdu Syamsin, enggak. Tapi Rasulullah memanggilnya ya Abu
Hurairah. Begitu ya. Kalau Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki, kalau ada murid baru, namanya kurang bermakna Arabi. Kalau di Indon, saya tak tulis di sini ya. Sebenarnya Rozali bukan nama Arab ya. Di Indon itu ada namanya misalnya Mulyono gitu ya. Mulyono itu kalau bahasa Indonesianya orang yang mulia. Ya, orang yang mulia. Maka perlu diganti Syarafuddin misalnya. Jadi Mulyono diganti Syarafuddin. Boleh tak boleh? Boleh. Apa perlu haji dulu? Kalau punya duit haji dulu tak apa-apa. Kalau tak punya duit cukup kepada Habib anak Ubadil nafsi ahsan min mangkana qabl. Saya Habib mau merubah nama saya karena nama saya ini kurang mengandung nilai-nilai penghambaan kepada Allah misalnya ya, atau nilai-nilai Islami kurang, saya ingin nama. Yang nama lama tak apa-apa, cukup ada di card apa namanya? License. IC. Oh, IC. Kalau orang Indon cakapnya KTP. KTP tak apa-apa. Di tempat pemerintahan, tempat hukumat, tempat kerajaan, tak apa-apa nama kita yang lama. Tapi setiap harinya kita minta dipanggil dengan nama-nama yang baik, yang Islami, yang dipergunakan oleh para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh. Tabarrukan. Begitu ya. Apalagi kalau diberi nama tambahan apa? Muhammad, kita kepingin tabarrukan bismi Muhammadin. Karena itu ananda kita Muhammad Toha adalah suatu yang nama yang sangat luar biasa. Dan ini nama ini ada keramatnya ya ikhwan. Tahu keramat ya? Sesuatu yang ajaib. Para wali itu kan punya keramat ya. Orang sini apa cakapnya? Keramat juga ya, para wali punya keramat. Dulu kami waktu ada di Madinah, anak fil Madinah salasa sanawat. Kan anak jelas indah Abu Yazid Muhammad Maliki, lakin ta'alam tu indah Habib Zain bin Smith. Saya dulu di Madinah 3 tahun menetap di pondoknya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, tapi kami murid Abu ini belajar ke Habib Zain bin Smith. Jadi saya termasuk minal awail min talamid Habib Zain bin Smith. Sebelum beliau mendirikan pesantren. Dulu beliau masih muda, jadi kita ambil atas perintah dan izin Abu Yazid Muhammad Maliki mengajarkan fil fasal Habib kan. Mau nahnu naji ila indul lakin hu naji ila indana ala talab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. 3 tahun kami di sana. Ada satu kisah. Ini biasanya orang Indon itu, para penceramah itu senang bercerita ya, orang Indon itu. Cuma ceritanya juga kadang-kadang ya unik-unik gitu ya. Dulu di sana ada seorang Afriki namanya Syekh Adam. Orang yang mau menetap di Saudi itu harus punya iqomah. Iqomah itu ya KTP atau IC ya, yang dikeluarkan oleh hukumah pemerintahan pejabat mana? Saudi. Saya punya, semua tolaba ini punya juga, semua murid-murid Abuya punya resmi. Tapi ini orang Afrika, orang sudah agak tua, tak punya dia. Jadi dia penduduk gelap ya. Tapi banyak orang Afrika demikian. Subhanallah, Syekh Adam ini sering kali datang ke tempat pondok kita, ke Abuya, belajar sama kita. Jadi kita sudah cukupan rapat sama beliau ya. Tapi tua orangnya. Macam gurunda kita ini ya. Jadi agak tua. Kita masih kecil-kecil gitu ya. Masih muda-muda. Kita masih budak-budak. Subhanallah, yaumul ayyam ya akhi, ditangkap sama polisi. Masakul polis ditangkap oleh polisi. Ditanya, "Hai, fulan, fin al-iqamah. Mana? Iqamahnya itu kemana?" Dijawab, "Inda kafili." Oh, sekarang di bawah kafil saya. Kafil itu penanggung jawab seperti saya ini, kafilnya adalah Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan sah-sah saja seperti itu. Kita mukim di sana, ijazah iqamah kita dipegang oleh kafil itu biasa, sehingga pekerja-pekerja tidak lari kemana-mana. Begitu maksud kafil itu. Jadi sudah biasa.
Katanya inda kafili, ada di kafil saya. Min kafilat, siapa kafil kamu itu siapa? Ini orang minal majadzib ya, orangnya majadzub ya. Inda ami toha, inda ami toha. Sekarang ijazah KTP saya dipegang ami toha. Ami itu paman ya, Pak Ci ya, Pak Ci Toha. Sudah pegang, ini siapa? Adam ini dipegang sama polisi. Akhirnya justru polisinya ini yang dipegang sama Adam tangannya. Ayah, ilami Toha, ayah. Dipegang, diajak pergi, diajak masuk masjid, diajak menghadap muwajah inda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan makamnya Nabi mengatakan hadza kafili, ini kafilku ami Toha. Langsung dilepas, tak berani, polisinya tak berani. Jadi kita kenal di sana ada namanya Syekh Adam ya, dari Nigeria. Subhanallah, minal majadzib, minal aulia ya, kita tak boleh main-main itu. Ini kan riwayat, tapi subhanallah dengan perlindungan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang nama Nabi Muhammad salah satunya adalah Toha ya. Maka tadi saya katakan Muhammad Toha adalah suatu nama yang sangat luar biasa, mempunyai sir, mempunyai rahasia. Kalau kita betul-betul mempergunakan nama ini untuk kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik dan baik. Karena itu saya berpesan kepada ayahnya, yaitu Tuan Abdullah, ayo diajari Muhammad Toha ini menjadi anak kelak ke depan, disekolahkan agama ya, dipesantrenkan bila perlu. Esok-esok mau diantar ke Mekah, diantar ke Hadramut, diantarkan kemana saja yang di situ memang tempat-tempat pendidikan agama yang bagus ya, biar dia jadi Ammi Toha versi Malaysia yang betul, yang benar ya, dan menjadi ulama-ulama penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, tak elok kalau saya perpanjang kata. Mudah-mudahan yang sikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, telinga tuan-tuan produk Malaysia, lisan saya produk Indonesia. Kadang-kadang percakapan tak sambung-sambung amat ya. Tapi saya alhamdulillah belajar bahasa Malaysia. Dulu saya belajarnya kepada Syekh Ipin dan Upin, dan alhamdulillah lolos. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.